keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Yang sekarang kita bahas adalah babul aniyati, bab tentang bejana-bejana. Wa jami'ul awani mubahatun. Semua bejana, jami'ul awani, semua bejana itu mubahatun, mubah, boleh-boleh saja untuk digunakan. Illa kecuali aniyatadz zahabi, bejana atau wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak tidak boleh digunakan. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan bejana apa saja yang padanya ada terbuat dari keduanya, dari emas maupun dari perak, ada sedikit atau sebagian daripadanya yang ada emasnya atau ada peraknya. Ya, illa al-yasiro minal fiddati lil hajati, kecuali bejana, kecuali yang sedikit. Yang sedikit itu adalah minal fiddati, terbuat dari perak sedikit, lil hajati, karena kebutuhan. Karena kebutuhan yang dimaksud adalah di sini qala asy-syekh, berkata syekh fil qawaidi, di dalam kitabnya Al-Qawaid wal Furuq, Shahifah 155, halaman 155. Wa minal furuqis shahihati, dan di antara pembagian yang betul itu adalah isti'maluz zahabi wal fiddati, yaitu menggunakan emas dan perak, ya. Walahu salah satu isti'malat, ya. Di antara wa minal furuqi shahihah, di antara pembagian yang benar dalam penggunaan emas dan perak, lahu salah satu isti'malatin, itu ada 3 penggunaan. Ahaduha, yang pertama, salah satunya adalah isti'maluhu, penggunaannya fil awani, dalam hal bejana-bejana, wa nahwiha, atau yang semisal bejana, wadah. Fahadha la yahillu lidzukuri wala lil inathi. Dalam hal ini tidak boleh, tidak halal bagi laki-laki dan tidak pula halal bagi perempuan. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua,
adalah isti'maluhu, menggunakan emas dan perak tersebut ya, fil libasi, ya, dalam pakaian, untuk pakaian. Fahadha yahillu linnisa'i. Dalam hal ini halal untuk wanita. Dunar rijali, tapi tidak boleh untuk laki-laki. Wasalisu, dan yang ketiga, isti'maluhu fi libasil harbi, penggunaan emas ya, dalam pakaian perang. Wa alatil harbi, dan alat-alat peperangan atau persenjataan. Fahadha yajuzu hatta lidzukur, maka ini boleh, meskipun laki-laki boleh saja. Ini tentang yang pertama, tentang penggunaan emas dan perak. Mengapa menggunakan emas dan perak, bejana emas dan perak dilarang? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, janganlah kalian minum fi aniyatiz zahabi, di dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan bejana yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, janganlah kalian makan di dalam piring-piringnya. Fi sihafiha, itu dalam riwayat An-Nasa'i, sihafihima, di dalam piring emas maupun perak ya. Kalau di sini fi sihafiha, tapi di dalam riwayat An-Nasa'i fi sihafihima. Was-sohfatu, dan yang disebut sofhah atau sihaf adalah inaun min aniyatit to'ami, yaitu bejana ya, untuk ya, daripada bejana, bagian dari bejana-bejana untuk makan, tempat makan. Kal qas'ati al-mabsutoti seperti mangkuk yang ceper, yang lebar ya, mangkuk yang lebar. Al-qas'ah al-mabsutoh, mangkuk lebar. Kok lebar ya, seperti piring lah ya. Fa innaha, karena bejana-bejana tersebut, lahum, untuk mereka, fit dunya, di dunia. Untuk mereka maksudnya adalah untuk orang-orang yang bukan muslim. Walakum fil akhirati, dan untuk kalian yang muslim, fil akhirati, di akhirat nanti. Muttafaqun alaihi, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari ya, pada hadis yang nomor 554 juz 9, dan di dalam wa Muslimin, dan dalam kitabnya Muslim, Sahih Muslim, hadis yang ke-2067. Berikutnya adalah babul istinja'i, bab tentang istinja. Istinja itu adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, BAB atau buang air kecil ya. Wa adabu qada'il hajati, dan adab-adab
buang hajat, adab-adab atau etika buang hajat. Yustahabbu, dianjurkan, idza apabila dakhalal khola'a, masuk ke dalam WC, ayyuqaddima rijlahul yusra, hendaklah mendahulukan kakinya yang kiri. Kalau masuk WC hendaklah mendahulukan kaki kiri. Yuqaddima rijlahul yusra. Wa yaqulu, dan kemudian membaca bismillah. Cukup membaca bismillah saja. Ini yang pertama. Catatan nomor 4, karena li hadisi aliin, karena berdasarkan hadisnya Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhum al khala'a ayyakula bismillah. Satru ma baina a'yunil jinni, yang bisa menutup, penutup atau penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, anak cucu Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala'a, apabila salah seorang dari mereka dakhala masuk al khala'a WC, ayyakula, hendaklah dia mengatakan bismillah. Jadi yang menutupi matanya jin itu adalah kalimat ucapan bacaan bismillah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis nomor 666. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah fi Sunani, di dalam kitab As-Sunan, hadis yang nomor 297. Wa qala At-Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadza hadisun gharibun, ini hadis asing, la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalan ini. Wa isnaduhu laisa bidzalikal qawi, dan sanadnya tidak begitu kuat. Wa qad rawa an Anasin, dan beliau meriwayatkan dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'un fi hadza, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'un fi hadza, banyak hal mengenai hadis seperti ini. Qala Abdul Qadir Al-Arnuti, berkata Abdul Qadir Al-Arnuti fi Jami'ul Usul, di dalam kitabnya Jami'ul Usul juz 4 halaman hadis nomor 316. Walil hadisi syawahidu, walil hadisi syawahidu, hadis-hadis tersebut memiliki syawahid, memiliki hadis-hadis pendukung. Yuqawi biha, yang dengannya, dengan hadis pendukung itu, hadis ini menjadi kuat. Fayakunu shahihan, sehingga hadis ini menjadi sahih. Demikian untuk hadis yang berkenaan dengan baca bismillah ini. Kemudian ada bacaan lain, yaitu selain bismillah adalah
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu aku berlindung, bika aku mohon perlindungan, bika kepadamu, minal khubusi dari setan laki-laki, wal khaba'isi maupun setan perempuan. Ini ada, kita lihat catatan kakinya. Ada di dalam riwayat yang lain disebutkan a'udzubillah. Kalau di sini tadi a'udzubika, di riwayat lain disebut a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, minal khubusi wal khaba'is. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 1, nomor hadis 242. Wa Muslimun, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 375. Salasumi'ah wa khamsa wa sab'un. Wal khabas, yang disebut dengan al-khubus, al-khubusi bidomil kho, di domah khoknya, huruf khoknya di domah, wal khubusi, al-khubusi. Wal ba'i, dan di domah juga baknya, wal khubusi adalah dzukronul jinni, jin laki-laki, dzukronul jinni, jin laki-laki. Wa bi iskanil ba'i, tapi kalau baknya ini disukun sehingga bacanya itu bukan wal khubusi tapi dibaca wal khubsi, maka yuradu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah asyar, kejahatan. Jadi artinya menjadi a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, ya, minal khubsi seperti ini, dari kejahatan, kejahatan setan laki-laki, wal khabaisi, dan kejahatan setan perempuan. Seperti itu. Fatakunu a'ammu, oleh karena itu kalau dibaca sukun al-khubsi itu keberadaannya fatakunu, maka keberadaannya a'ammu, lebih umum, lebih mencakup, ya, lebih bersifat umum. Wal khabaisi alal awal, adapun kata-kata khabaisi kalau dibaca menurut yang pertama, yaitu dibaca menurut standar yang pertama adalah inasul jinni, ya, kalau di pertama itu mufradnya adalah khubusi, maka dijamakkan khabais, itu artinya adalah inasul jinni, jin perempuan. Wa alasani, kalau dibaca menurut aturan yang kedua, yaitu disukun mufradnya yaitu khubsi, maka khabais itu diartikan al-af'alul qabihah, segala macam perbuatan yang buruk, ya. Ini penjelasan tentang hadis ini. Kemudian berikutnya wa idza kharaja minhu. Wa idza, dan apabila kharaja, keluar, minhu, dari WC, maka yang pertama qaddamal yumna, mendahulukan kaki kanan, keluarnya mendahulukan kaki kanan. Kalau masuknya tadi masuk WC, kaki kiri didahulukan, tapi kalau keluar maka mendahulukan kaki kanan. Wa qala, kemudian membaca ghufronaka, aku minta ampun kepadamu ya Allah, ya. Ghufronaka, ini catatan kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juz 6, nomor hadis 155.
Wa Abu Dawuda. Wa Abu Dawuda. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis nomor 30. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Ini kurang titik. Nah, nomor hadis 300. Wa Ibnu Hibbana dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor hadis 1431. Wa Darimi dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam juz 1 hadis nomor 174. Wa Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 7. Wa qala Hasan dan Imam Tirmidzi mengatakan hasanun, hadis ini hasan, gharibun tapi asing. Wal Hakim dan diriwayatkan juga oleh Al Hakim. Hadis juz nomor 1 hadis nomor 158. Wa sahhahahu dan hadis tersebut disahihkan oleh Al Hakim. Qala Abu Hatim fil Ilal, berkata Abu Hatim di dalam kitabnya yang berjudul Al Ilal juz 1 hadis nomor 43. Wa asahhu hadisin, hadis ini adalah hadis yang paling sahih fi hadzal bab, mengenai bab ini. Wa qad sahhahahu Ibnu Huzaimah. Hadis tersebut disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Al-Jaruda dan oleh Ibnu Al-Jarud. Wa Nawawi dan oleh Imam Nawawi. Wa Zahabi dan oleh Imam Zahabi. Kembali kepada bagian tadi. Selain doa ghufronaka, ada doa tambahan alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan adhaba, telah menghilangkan ani daripadaku al-adza, kotoran, hal-hal yang kotor, wa afani dan membuat aku sehat, ya. membuat aku sehat, ya. Kemudian keterangan nomor 4 ini, hadis nomor 4 adalah hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang 301. Nah, ini nampaknya sudah mau 23 menit. Oh, masih bisa. Hadis yang keempat ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 301. Wa min hadisi Anasin, dan dari hadis Anas. Wa fi sanadihi Ismail ibnu Muslim, di dalam sanad hadis tersebut terdapat nama Ismail bin Muslim al-Makki. Wa huwa dhaifun, dan dia hadis ini dhaif. Wa qala al-Busiri, berkata Imam al-Busiri, wa muttafaqun ala tad'ifihi. Hadis ini disepakati atas kedhaifannya atau kelemahan hadis tersebut. Wal hadisu, dan hadis ini, bihadzal lafzi, dengan redaksi yang seperti ini, ghairu thabitin, tidak kuat. Wa qala Abu al-Hasani as-Sanadi, berkata Abu Hasan as-Sanadi fi hasyatihi ala Ibni Majah, dalam hasyiah beliau, dalam komentar beliau terhadap kitabnya Ibnu Majah. Wa misluhu, dan hadis yang seperti ini, kata beliau, nukila anil musannif, yang dinukil dari si penulis
fi ba'dil usul, di dalam sebagian kitab al-usul. Warawahu Ibnu As-Sinni, dan diriwayatkan juga Ibnu Sunni. Hadis nomor 21 min hadisi Abi Dzarin, dari hadis Abu Dzar. Walil Hafidzi Ibnu Hajar kalamun tawilun haulal hadis. Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki pembicaraan yang panjang seputar hadis tersebut. Zikruhu, penyebutannya. Fi takhrijil adhkar, di dalam mentakhrij kitab al-adhkar. Yaksunu ar-ruju' ilai, sebaiknya merujuk ke sana. Itu tentang hadis alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani, derajatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya waya tamidu fi julusihi. Hendaklah seorang yang buang hajat itu bertumpu fi julusihi, ketika dia duduk, ala rijlihil yusro, di atas kakinya yang kiri. Wayansibu al-yumna, dan dia menegakkan kaki yang kanan. Keterangannya, fihi, dalam hadis tersebut, hadisun, ada hadis, rawahu al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, fi sunani, dalam sunan Baihaqi, ya, juz 1 hadis yang nomor 96. Bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Kama dzakarahu Ibnu Hajar fil Bulugh, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Bulugh, Shahifah 21, halaman 21. Wa fit Talkhis, dan di dalam kitab At-Talkhis, juz 1 hadis nomor 107. Wa dha'afahu An-Nawawi, dan hadis tersebut didhaifkan atau dilemahkan oleh Imam Nawawi, kama fil Majmu', sebagaimana diterangkan dalam kitabnya Al-Majmu', juz 2 hadis nomor 92. Illa annahu, kecuali bahwa hadis tersebut sabitun, kuat, tibban, secara ilmu kedokteran. Ungdur, lihatlah, Tawdihul Ahkam, kitab Tawdihul Ahkam ala Bulughul Maram, yang mensyarah kitab Bulughul Maram li Syekh Al-Bassam, yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam, juz 1 halaman 285. Kemudian wa yastatiru bihaitin au ghairihi. Kemudian seseorang adalah yang buang hajat itu bersembunyi di balik dinding, au ghairihi, atau yang lainnya selain dinding, ya. Kemudian wa yubaidu, dan menjauh, in kana fil fadoi, jika dia berada di tempat yang terbuka. Adalah dia menjauh ketika dia berada di tempat yang terbuka, fil fadoi. Yang berikutnya, wala yahillu lahu, tidak halal baginya, ayyaqdiya hajatahu, untuk buang hajat, pada satu, fi torikin, di jalanan diliwati oleh orang, ya, mengganggu orang lain. Au mahalli julusin nas, maksudnya au fi mahalli julusin nas, di tempat-tempat duduknya manusia, tempat-tempat duduknya orang, tempat yang orang biasa duduk di situ, maka tidak halal, berarti haram. Au tahta al-asjar al-muthmirati, atau buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah, tidak boleh juga.
au fi mahallin yu'dzi bihin nasa, atau di tempat mana saja, di mana saja yang bisa mengganggu manusia, mengganggu kenyamanan manusia karena akan mencium baunya atau terkena daripada kotorannya. Wala yastaqbilu al-qiblata, dan janganlah menghadap kiblat, au yastadbiruha, la yastaqbilu al-qiblata, tidak boleh menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak boleh membelakanginya, hala qada'il hajati, ketika buang hajat. Ya. Catatan yang kedua, ada yang mengatakan fi hajati. Fi hajati, kalau di sini fil hajati, qada'il hajati. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah SAW, idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi WC. Al-ghaita dimaksud ini buang hajat. Kalau kalian buang hajat masuk WC maksudnya. Fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian itu menghadap kiblat bighaitin ketika buang hajat. Wala baulin, ya ketika buang air besar, wala baulin, dan ketika buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian itu membelakanginya. Walakin, akan tetapi, syariku, menghadaplah ke timur. Menghadap ke timur kalau di kita tidak membelakangi. Au ghoribu, atau menghadaplah ke barat, artinya tidak ke kiblat, ke baratnya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari, juz 1 halaman 498, dan Muslim halaman 264. Qala Syekh, berkata Syekh ini, wa sahih, yang benar adalah annahu, bahwa la yukrahu, tidak makruh, istiqbalun niraini, menghadap kedua cahaya. Maksudnya apa? Asyamsi, matahari, wal qamari, dan bulan. Mengapa? Tidak makruh menghadap matahari dan bulan, karena tidak ada larangan yang sejelas. Larangannya ke kiblat dan membelakanginya. Waqta qada'il hajati, pada waktu buang hajat. Lihadal hadis, berdasarkan hadis tersebut. Demikian dijelaskan di dalam kitab beliau Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Al-Mukhtarat Al-Jaliyah Sahifah 11 halaman 11. Ini. Kemudian fa idza qada hajatahu, apabila seseorang itu buang hajat, ya, ketika dia buang hajat, qala asy-syekh, berkata Syekh fil Mukhtarat Al-Jaliyah halaman 11, wa sahih annahu la yustahabbu al-mashu wal natru. Ini enggak ada hubungannya, jadi kita lewati saja. Yaitu istajmara bisalasati ahjarin, dia istinja dengan batu, dengan 3 batu. Istijmar itu maksudnya istinja dengan 3 buah batu. Wa nahwiha, atau yang semisalnya, yang semisal dengan batu, tungki al-mahalla, yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Summa, kemudian istanja bil ma'i, kemudian baru istinja dengan air. Kalau istijmar itu istinja dengan batu, kalau istanja itu dengan air. Istijmar itu dengan batu, istinja dengan air cebok. Kalau ini membersihkan kotoran dengan batu, kalau istinja itu cebok dengan air, ya. Wa yakfi al-iqtisaru ala ahadihima, dan cukuplah membatasi diri dengan sudah memadai, dianggap cukup atau dianggap memadai kalau kita membatasi
pada salah satu daripada keduanya, batu saja atau air saja boleh milih. Tapi kedua-duanya lebih bagus. Wala yustajmar, dan janganlah orang-orang itu beristijmar, ya, membersihkan kotorannya, birrausi, dengan raus tai, kotoran binatang yang keras, kotoran binatang, kotoran onta atau apa yang sudah kering keras kayak batu, nggak boleh. Wal idham, atau dengan tulang-tulang binatang, kama naha anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, di dalam catatan kaki yang kedua itu ada bunyi linah. Ya, di dalam ini riwayat yang lain disebut linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-dzalik, mengenai hal tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juz 1 halaman 255, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Wa Muslim, dan Imam Muslim, halaman 263, min hadis Jabir, dari hadis Jabir. Nah, kemudian wa kadzalika, begitu pula kulli malahu hurmatun, tidak boleh kita itu istijmar dengan apa saja, kulima, apa saja, lahu hurmatun, yang memiliki nilai kehormatan atau yang dianggap mulia. Ya, apa contohnya? Ya, ada yang benda-benda yang seharusnya dihormati, benda-benda yang dimuliakan, maksudnya yang tidak boleh digunakan untuk kotoran. Ya. Saya kira itu sambungannya tadi. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk pembelajaran kita semua. Ya, natallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi,